Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi, tiada bosan-bosannya kita kuliah online pada mata kuliah Bahasa Jawa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budaya Jawa yang di dalamnya terdapat budi pekerti, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa. Tapi sebelumnya kita akan mengupas dulu mengenai budaya Jawa. Budaya dulu. Pengertian budaya dari kata kebudayaan. Kita bahas kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berbunyi yaitu budaya. Budaya ini merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pada bahasa Inggris, budaya ini disebut juga dengan nama culture. Culture ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kolere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sehingga bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, kultur. Nah, kultur, apakah kultur itu? Kultur ini diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Nah, itu sekilas mengenai kebudayaan. Selanjutnya pengertian dari budi pekerti. Budi pekerti ini terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi adalah nalar atau akal tadi ya, watak, pikiran. Sedangkan pekerti berarti tabiat atau akhlak. Jadi kata budi pekerti berarti adalah tingkah laku, perangai, watak, serta akhlak dari manusia. Dalam bahasa Sanskerta, kata budi berasal dari kata akar bud, yaitu kata kerja yang berarti sadar, bangun, bangkit. Ya, dimaksud bangkit ini bangkit secara kejiwaan. Budi merupakan penyadar, pembangun, dan pembangkit. Meskipun budi dan pekerti dapat dibedakan, namun tidak mungkin untuk dipisahkan. Senada dengan pengertian tersebut, menurut asal kata budi pekerti, yakni budi berasal dari bahasa Sanskerta, yang seperti tadi telah saya jelaskan. Kata pekerti dari kata dasar kerti atau perbuatan. Kata dasar ini berasal dari akar kata ker, berarti membuat. Jadi budi pekerti berarti kesadaran perbuatan atau tingkah laku seseorang. Kedua unsur ini mempunyai pertalian yang sangat erat. Maksudnya, budi terdapat pada batin manusia.
sifatnya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Budi itu tidak dapat dilihat, tidak kelihatan sebabnya. Budi seorang baru tampak apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu ke dalam bentuk pekerti. Berarti budi seseorang itu akan kelihatan setelah dia melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan berkarya atau melakukan pekerjaan. Nanti akan tampak, oh orang ini berbudi luhur, orang ini kurang budi atau lain sebagainya. Dari makna tersebut dapat diungkapkan bahwa budi pekerti adalah watak atau perbuatan seseorang sebagai perwujudan hasil dari pemikiran. Makanya budi adalah alat batin yang merupakan perpaduan akal, keinginan, dan perasaan untuk menimbang hal baik dan hal yang buruk. Sedangkan pekerti merupakan pencerminan batin. Jadi watak itu tercermin dari tingkah laku. Watak yang merupakan batin akan memancarkan hakikatnya dalam sebuah tingkah laku atau perbuatan. Dengan demikian dapat dinyatakan budi pekerti itu merupakan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh kegiatan berpikir atau olah batin. Tentu saja yang dimaksud adalah proses berpikir yang sehat sehingga menghasilkan budi pekerti yang baik. Oke, itu secara umum mengenai budi pekerti. Nah, sekarang ini pengaruh budaya barat itu sangat menggerus budi pekerti masyarakat Jawa. Perkembangannya budaya yang begitu maju, begitu pesat melalui dunia maya, melalui perpindahan penduduk, terutama di wilayah Nusantara ini tidak lepas dari runtutan sejarah sejak bangsa-bangsa Eropa singgah ke wilayah Asia Tenggara. Awalnya mulai dari situ. Bangsa asing menjajah Nusantara, dia menyebarkan budaya-budaya mereka di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini. Sehingga apa pengaruhnya? Sehingga budaya-budaya lokal itu terkikis karena ada anggapan bahwa budaya lokal ini kolot, sedangkan budaya-budaya barat itu merupakan budaya yang modern atau kelas atas. Sehingga hal itu yang terjadi secara bertahun-tahun merupakan doktrin, menjadikan suatu anggapan bahwa orang yang menggunakan budaya barat itu seolah-olah orang kaum menengah atas, sedangkan yang masih mempertahankan budaya lokal atau budaya daerah adalah orang-orang yang berpikiran kolot. Anggapan seperti ini tentunya akan menghancurkan atau mengurangi atau menghilangkan atau melunturkan budaya-budaya lokal yang sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun berkembang, terutama di masyarakat Jawa. Oke, apalagi sekarang ini pada zaman arus globalisasi, tuntutan era komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata besar pengaruhnya terhadap sikap, cara hidup, pola pikir manusia, terus apalagi perilaku dan lain sebagainya. Rekayasa budaya yang besar-besaran lambat laun juga menjadi pil pahit sendi-sendi budaya budi pekerti masyarakat Jawa. Sekat-sekat budi pekerti yang kaya akan aroma nilai-nilai budaya Jawa yang luhur
kian pudar karena sentuhan-sentuhan kemanusiaan antar bangsa tersebut. Apa akibatnya? Tentu saja ini berakibat orang Jawa sekarang itu tidak bisa njawani lagi. Ora iso njawani wong Jawa tapi ora njawani. Mungkin gibas ya ora Jawa. Jadi wong Jawa sing saiki banyak sekali orang Jawa tidak bisa bahasa kromo. Yang lebih lagi orang Jawa tidak bisa nulis aksara Jawa. Ini mungkin sudah 90% ya. Penduduk Jawa ini tidak bisa menulis. Coba cek di rumah Anda masing-masing. Siapa saja yang masih bisa menulis dengan menggunakan tulisan Jawa. Nah, itu wujud nyata dari pengaruh globalisasi terhadap eksistensi budaya Jawa itu sendiri. Orang Jawa sudah banyak yang melupakan. Oleh karena itu mari kita melalui pelajaran bahasa Jawa ini kita gaungkan lagi nilai luhur budaya Jawa itu melalui pembelajaran bahasa Jawa pada mata kuliah kali ini. Oke. Itu tadi pengaruh-pengaruh hal-hal yang menyebabkan budaya Jawa ini semakin tergerus. Terus kita sebagai akademisi, sebagai orang intelektual, apa sih yang harus dia lakukan? Bagaimana sih cara mengatasi pengaruh budaya Barat terhadap budaya dan budi pekerti masyarakat Jawa? Ayo coba Anda tebak-tebak kira-kira apa yang bisa Anda lakukan. Udah dapat belum? Ayo, ada yang nggak nyimak itu. Nah, tuh Rufida itu nggak nyimak. Ayo didengarkan semuanya. Mengatasi masalah pergeseran budaya dan budi pekerti dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan, terutama bagi anak-anak kita. Peran keluarga juga sangat penting dibutuhkan dalam perkembangan anak-anak. Mengapa? Ya karena keluarga itu tempat ideal untuk menanamkan nilai budi pekerti. Dalam keluarga, seorang anak akan meniru tindakan orang-orang yang ada di rumah. Biasakan berbahasa Jawa di rumah. Biasakan mengajarkan tata krama. Biasakan mengajarkan nilai-nilai moral budaya luhur dari Jawa. Jangan sampai anak-anak generasi kita itu tidak tahu asal-usulnya. Ibarat pepatah, kacang ninggalan jaran. Lali teko asale. Untuk menjaga agar kehidupan keluarga selalu menjadi yang berbudi luhur, ada beberapa hal yang harus dijalankan. Yang pertama, tetepo ngesti dawuh luguwa ing panindak. Maksudnya piye kuwi? Maksudnya begini. Konsistenlah menjalankan perintah Tuhan tanpa pamrih dalam berperilaku. Yang kedua, wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah yang pada akhirnya akan luhur, akan baik. Itu masyarakat Jawa itu harus ditanamkan seperti itu. Wani ngalah luhur wekasane. Selanjutnya, ing wusana lampah kula manut kasaning dharma. Seneng paring amargi suwung ajrih. Suwung pamrih angudi kaluhuranipun budi jawi. Pada akhirnya laku saya mengikuti kehendak Dharma, yaitu hati yang senang diizinkan oleh Tuhan, karena kosong takut, kosong dari pamrih, belajar meningkatkan keluhuran budi Jawa. Nah itu
Itu hal-hal yang perlu Anda tanamkan kepada adik-adik, murid-murid Anda, anak-anak, keluarga yang ada di rumah. Terus juga perlu ditekankan cara bergaul orang tua juga merupakan contoh bagi anaknya. Dalam budaya Jawa dikenal ungkapan banyu iku mili mudun, yang artinya bahwa budi pekerti orang tua dapat ditiru oleh anaknya. Nek wong tuane gibas, ya nukulno anak gibas. Nek wong tuane Jawa, ya insyaallah iso nukulno anak Jawa. Wong tuane apik luhur bebudine, insyaallah anake ya nurut. Ya iso-iso ora, hampir ora, tidak mungkin. Kowe nandur suket iku tukul pari. Meskipun kowe nandur pari ya kadang ana tukul sukete. Itu menunjukkan bahwa angele sebagai orang tua ini menurunkan hal baik kepada anak. Meskipun kita telah memberikan contoh yang baik, kadang kala ada hasil yang kurang baik karena pengaruh dari lingkungan itu. Apalagi kita mencontohkan hal yang buruk. Ibaratnya tadi, menanam rumput ya hampir tidak mungkin akan tumbuh padi. Tapi kalau kamu menanam padi, hampir mungkin sedikit tumbuh rumput. Seperti itu kurang lebihnya yang perlu kita pahami dan kita laksanakan. Untuk tugas bahasa Jawa, nanti silahkan masing-masing kelas membuat grup kelas. Nanti dimasukkan saya ke sana, nanti kita akan diskusi banyak tentang tradisi Jawa dan peranannya dalam masyarakat modern. Gitu ya. Temanya tadi tradisi Jawa dalam peranannya di era modern seperti ini. Oke, jangan lupa buat grup di WhatsApp, nanti saya dimasukkan di sana. Terus nanti kita diskusi sana, kita tentukan waktu, tempat dan lokasinya. Tetap di internet lokasinya malah bingung dhewe. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.